إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita bisa dianggap sebagai umatnya dan pada saatnya nanti kita bisa diakui dan bisa kecipratan syafaatnya untuk mendapatkan ridho Allah dan bisa kita berkumpul di surganya. Yang ketiga, khatib mengingatkan kepada diri khatib sendiri dan juga mengajak kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan agar kita selalu menjaga kondisi yang terbaik dalam hal keimanan, dan pada saatnya kita tidak tahu kapan akan dipanggil, kita juga punya cukup bekal yang baik, di mana wa inna khairu zadit taqwa, bahwa sesungguhnya bekal yang terbaik adalah ketakwaan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sekarang ini persoalan yang dihadapi oleh umat manusia di seluruh dunia adalah salah satunya adalah persoalan lingkungan. Apa yang dirasakan adalah perubahan iklim yang semakin tidak ramah bagi manusia dan bagi ekosistem makhluk hidup. Dan ini menyentuh seluruh aspek kehidupan. Badan Meteorologi atau Organisasi Meteorologi Dunia, World Meteorological Organization, pada 17 Mei 2023 merilis sebuah laporan bahwasannya terdapat peluang yang cukup besar bahwa peningkatan temperatur rata-rata bumi sebesar 1,5 derajat Celcius itu ada kemungkinan tercapai sampai dengan tahun 2027. Dan kalau rata-rata temperatur bumi melampaui batasan 1,5 derajat dibandingkan era pra-industrialisasi, maka dampaknya akan signifikan kepada kehidupan manusia, antara lain kenaikan air laut, penurunan produksi pertanian, penurunan produksi tangkapan hasil laut, yang ini akan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi umat manusia dan lingkungan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana kita sebagai umat Islam melihat situasi ini? Maka pada kesempatan ini khatib mencoba menawarkan suatu pendekatan. Setidaknya ada 2 pendekatan yang bisa kita lakukan sebagai umat Islam. Pertama adalah kita mencoba memahami mengenai persoalan ini, akar masalahnya dari mana. Kalau kita perhatikan bahwa ukuran kenaikan rata-rata temperatur bumi yang diharapkan tidak melampaui 1,5 derajat Celcius, itu patokannya adalah masa pra-industrialisasi, berarti sekitar tahun 1800-an.
Artinya persoalan ini akarnya cukup panjang. Tidak hanya 1-2 tahun saat ini atau bahkan 10 tahun, tetapi jangkanya bisa saja adalah seratusan tahun. Maka pendekatan pertama yang bisa kita ajukan adalah bahwa problemnya adalah keserakahan. Bukan teknologinya, bukan industrialisasinya, tetapi persoalannya adalah keserakahan. Ma'asyiral muslimin jemaah rahimakumullah. Kadang kita mendengar suatu ungkapan bahwa negara-negara barat, negara-negara maju, mereka mungkin tidak mengamalkan Islam, tetapi bisa lebih jujur, bisa lebih rapi, bisa lebih higienis, punya integritas dibandingkan mayoritas negara-negara muslim, katakanlah. Kalau pendekatannya kita hanya memotret pada tentang waktu yang pendek, mungkin ada benarnya. Tetapi kalau kita lihat dalam kurun waktu yang panjang, kita akan melihat sejarah yang sebenarnya sangat berbeda. Dimulai dengan nafsu menguasai sumber daya alam dunia, sejarah penjajahan, sejarah pengerukan sumber daya alam untuk dibawa ke negara-negara mereka, yang kemudian dampaknya dirasakan sekarang. Secara empirik, sebuah lembaga pemerhati lingkungan di Amerika Serikat masih pada bulan yang lalu, bulan Mei 2023, merilis sebuah laporan dengan judul adalah Human Footprint. Itu menunjukkan bahwa salah satu contohnya saja adalah pada tahun 2002 konsumsi negara Jerman itu setara dengan 3 kali kapasitas planet bumi. Konsumsi pada tahun 2002 di negara Jerman saja itu kalau dikalkulasi itu akan memerlukan 3 kapasitas sumber daya planet bumi. Maka kita bisa membayangkan kalau persoalan ini berjalan bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, maka problemnya pasti ada sesuatu keseimbangan yang terganggu. Dan ketika keseimbangan itu terganggu, problemnya tentu saja adalah kita akan mendapatkan dampaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebenarnya kita sudah mendapatkan tanda-tanda atau pengingat yang ini tersurat di dalam Al-Quran, surat At-Takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna tsumma kalla sawfa ta'lamun. Bermegah-megahlah telah melelehkan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak, kalau kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu, kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Ini adalah salah satu pengingat sebenarnya bahwa persoalannya bukan pada masalah ilmu pengetahuan atau industri atau teknologinya, tapi persoalannya adalah pada keserakahannya. Yang kedua, Rasulullah SAW juga sudah mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan muttafaq alaih, yang saya bacakan artinya, sungguh seandainya anak Adam memiliki satu lembah penuh berisi emas, niscaya ia sangat ingin mempunyai 2 lembah emas, dan tidak akan ada yang memenuhi mulutnya kecuali tanah. Artinya sudah masuk ke alam kubur. Hadis riwayat Bukhari nomor 6439 dan hadis riwayat Muslim nomor 1048. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Lalu pendekatan yang kedua adalah bagaimana sekarang kita melihat posisi kita sebagai umat Islam, dan tadi di awal sudah dibacakan Quran surat Al-Anbiya 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
bahwa tidaklah Allah mengutus Rasul untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maka bagaimanakah kita bisa menghadapi dua situasi? Yang pertama berkaitan dengan persoalan lingkungan, yang kedua adalah bahwa kalau kita menjadi umat Muhammad, ada misi yaitu rahmatan lil alamin. Sidang Jumat rahimakumullah, dari beberapa ayat yang bisa kita cari untuk memberikan pendekatan memenuhi tugas rahmatan lil alamin dan situasinya yang sudah cukup mengkhawatirkan, kita bisa menengok kepada surat Al-A'raf ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Pesan yang di sini adalah janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sudah Allah memperbaikinya. Pesan yang pertama, janganlah kita memperburuk situasi yang sudah rusak ini. Marilah kita untuk tidak memberikan tambahan beban kepada lingkungan dengan segala cara atau usaha yang bisa kita lakukan masing-masing dari kita. Mari kita berusaha untuk tidak menambah beban lingkungan. Mari kita berusaha untuk tidak menambah kerusakan lingkungan yang tadi sudah tanda tanya sudah disampaikan. Cara yang kedua yang bisa kita tawarkan sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai umat muslim dan sekaligus memenuhi amanah rahmatan lil alamin adalah bagaimana kita memenuhi prinsip atau ajaran untuk tidak berlebih-lebihan. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidil wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid, dan makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Ini juga ajaran yang sudah dituliskan bagaimana untuk satu tadi harapannya tidak menambah beban lingkungan, yang kedua adalah bagaimana kita untuk tidak berlebih-lebihan. Sekarang ini tantangan menjadi semakin berat saya kira, di mana yang namanya advertisement atau iklan itu sungguh-sungguh hadir dengan cara-cara yang semakin luar biasa di hadapan kita semua, sehingga sesuatu yang sebenarnya tidak terpikirkan untuk kita beli katakanlah, karena kemudian disodori banyak pilihan, akhirnya kita jadi tertarik, tetapi sebenarnya itu bukan sesuatu yang kita butuhkan. Maka ini menjadi tantangan bagi kita, bagaimana kita untuk tidak berlebih-lebihan. Kita juga bisa menengok pada Quran surat Al-Isra ayat 26, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita mencoba memahami situasi persoalan yang dihadapi oleh umat manusia berkaitan dengan persoalan lingkungan, dan di sisi lain kita sebagai umat muslim harapannya bisa menjadi bagian untuk tidak memperparah dan syukur-syukur bisa menjadi bagian dari solusi masalah dengan menerapkan apa yang diamanahkan sebagai rahmatan lil alamin. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim. Aqul rabbi fil warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa mursalin wa ala alihi wa
wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada banyak kesempatan sebenarnya kita bisa bertindak sesuai dengan kapasitas kita untuk menjadi bagian solusi persoalan, sekaligus kita niatkan memenuhi amanah menjadi bagian sebagai rahmatan lil alamin. Bagaimana kita tidak boros dengan air, bagaimana kita tidak boros dengan energi listrik, nyalakan AC pada saat diperlukan, jam 9 dinyalakan, jam 3 dimatikan, sebagaimana pernah diedarkan oleh surat edaran wakil rektor. Saya kira itu salah satu bentuk. Tapi bagaimana kita juga bisa berhemat. Salah satu konsumsi umat Islam yang cukup besar itu adalah dalam hal penggunaan air, dan dalam hal itu adalah air mandi dan air wudhu. Dalam sebuah kalkulasi, kita berwudhu rata-rata itu kira-kira 2 liter, itu sudah cukup. Tapi sering dari kita berwudhu dengan membuka keran terlalu banyak, terlalu besar, sehingga bisa 2 kali atau 3 kali lipat. Maka dalam hal ini menjadi masalah. Mungkin masjid ini isinya 2000 orang. Dalam hal wudhu, katakanlah 5 liter, maka 5 liter kali 2000 sudah 10.000 liter. Itu baru 1 kali. Kita wudhu 5 kali. Bagaimana dengan masjid-masjid yang lain? Maka sebenarnya kita bisa mulai dari sesuatu yang kecil, dan itu berkaitan erat dengan proses beribadah kita. Marilah kita akhiri dan kita berdoa, semoga Allah memberikan kekuatan dan kesabaran kita untuk bisa memenuhi amanah menjadi bagian dari rahmatan lil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha la'allakum yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.